Welcome to What's on Tembalang. Jadi di episode perdana ini kita bakal membahas Seputar burjo terkenal di Tembalang. betul ya kan? karena edisi kali ini itu kulineran ya. Jadi kuliner yang ada di Tembalang. Tembalang. Ya. Nah, Oke, kali ini kita pertama milih di Burjo Burcok. Apa tuh Burcok? Udah langsung aja ikutin kita ya. Burcok. Yuk, Let's go. bye. Oke. Yuk, masuk. Ayo. Hai, kayaknya kemarin teman-teman gue lupa nge-record mereka jalan ke kasir, jadi anggap aja teman-teman gue ini magic dan mereka naik buruk, oke? Thank you. Oke, sekarang gue mau nge-review minuman signature yang udah kita pilih dari Burcok gitu kan. Yang katanya sih best seller juga nih. Alias si Mango Yakult. Nah, ini kita bisa lihat. Sejujurnya ya, dari sudut pandang gue, tampilannya nggak begitu menawar. Jujur aja, oke? Tapi kan semua soal rasanya nggak sih? Oke, jadi kita langsung coba aja kali ya. Taruh dulu, dan kita langsung coba. Oke. Rasanya agak unik sih. Mangganya ketika lo seruput itu langsung menempel di lidah, oke, rasanya. Dan harum juga kalau misalnya lo cium nih. Itu harum mangganya cium banget, dan buat Yakultnya itu juga berasa sih walaupun gak se-strong itu Yakultnya. Jadi overall bisa gua kasih rating ya 4 dari 5 lah buat Mango Yakult ini. Oke sih. Saatnya kita review makanan khas Burcok alias yang best seller ya guys sih. Nah, kali ini kita memilih menu andalan dari Burcok sendiri, yaitu nasi ayam crispy signature Burcok. Nah, dari tampilannya sih kita bisa lihat oke banget guys sih. Nah, nasinya ya porsinya cukup oke lah ya, dan dari ayamnya juga tampilannya sungguh menggugah selera gitu gak sih. Dan kita juga dapat kerupuk sama ada bihun dan orek tempe sedikit gitu. Nah, daripada lama-lama kita langsung coba aja kali ya makanannya, oke? Karena gue udah lapar jujur aja. Nah, oke. Karena ini Wim ngomongnya banyak banget, jadi gue singkat aja. Pokoknya intinya menurut Wim ini enak ya guys. Dan dari nilai 5 itu bisa gue kasih 4,5 sih, 4,5 buat menu nasi ayam crispy signature Burcok. Oke. Oke guys, kali ini aku bakalan nge-review keadaan dari Burcok. Yang pertama aku mau ngasih rating terkait kebersihan dari Burcok. Dari perbandingan 5 rating nih, aku kasih 4 dari 5. Karena menurut aku ini bersih sih, termasuknya 5. Lalu yang kedua, faktor kenyamanan. Kalau kenyamanan sendiri, aku merasa 4/5 juga sih. Karena selain tempatnya luas juga, terus banyak juga kursi-kursinya kayak nggak terbatas gitu, dan juga tempat parkirnya itu luas banget sih di sini. Habis itu ada faktor yang terakhir adalah faktor pelayanan atau fasilitas. Di sini mas mbaknya aku kasih rating bisa dibilang 5/5 sih, karena mereka sopan juga, mereka melayani dengan baik, dan mereka kayak nggak sembarangan gitu loh dalam ngasih kita arahan. Kan kita tadi sempat nanya nih apa sih sebenarnya signature-nya dari Burcok ini sendiri, dan mereka menjawabnya dengan suka hati juga. Dan yang di sini yang paling penting buat kalian para mahasiswa-mahasiswi dan anak-anak nongkrong, kalian pasti butuh banget yang namanya wifi. Di sini banyak banget, ada 3 wifi, kalian bisa langsung tanya aja ke mas mbaknya buat passwordnya. Oke, sekian dari aku. Pokoknya kalian harus ke Burcok sih, kalian cobain sendiri experience kalian di Burcok. Oke. Oke, saatnya kita buat review secara keseluruhan gimana sih Burcok itu dari segi keadaan, menu sama makanan. Itu yang pertama kita keadaan dulu lagi ya. Tadi keadaannya menurut kita oke, dan tadi udah di rating sama
CC, kalau keadaan di sini tuh 4 dari 5 gitu. Bisa dilihat di sini tuh kayak lebih nyaman, enak, bersih, bisa buat nugas, buat dan lain sebagainya gitu. Dari segi menu itu menunya juga variatif banget, murah dan bisa buat nongkrong, tapi bisa buat makan juga gitu. Jadi kayak 2-in-1 gitu lah ini Burjo, tapi kayak nongkrongan gitu ya Bim ya. Ya, pokoknya pas di kantong lah gitu lah. Oke, Dan kita juga betah di sini. nah buat makanannya tadi gimana Bim? Buat makanannya sejujurnya gue suka, dan gue juga bakal datang kesini lagi buat menu yang sama sejujurnya, oke? Dan gue juga sejujurnya pengen nyoba menu-menu lain sih yang pastinya menurut gue ya, menurut prediksi gue bakal oke-oke juga. Dan gak lupa juga minumannya itu rasanya unik ya. Unik sih, kayak ada Yakult cuman sirup mangga gitu, jadi Nah, kayak perpaduan yang betul. oke sih menurut gue. Walaupun Yakultnya nggak begitu nendang gitu ya. Mungkin Jadi, udah kalah sama ini ya sirupnya ya. ya sirup mangganya. Jadi Nah, secara keseluruhan kita sangat merekomendasikan kalian buat nyoba burcok ini karena ini burcok yang menurut gue 2-in-1 banget, bisa buat nongkrong, buat nugas, all-in-1 ya malah. All-in-1. Ya, paket lengkap lah buat lo yang pengen makan tapi nongkrong juga. dan bisa dijangkau oleh dompet-dompet kita yang pastinya agak-agak Anak kos tipis gitu. ya, Ya. bagi anak kos gitu ya. Oke, segitu dulu buat burcok dan ini rekomendasi banget buat kalian. Sekarang kita coba buat next burjo. Oke guys, jadi kali ini kita bakal nyoba burjo yang selanjutnya yaitu warung makan Mas Londo. Baru makan Mas Bule. Kali ini gue mau review mengenai menu yang ada di warung makan Mas Londo. Sebenarnya ini tulisannya warung makan sih, tapi lebih ke burjo kali ya. Jadi di daftar menunya itu ada kayak menu ayam, ikan, bakso, crispy, telur, mie, nasi goreng, dan minuman gitu. Ayamnya ada nasi ayam Bali, ada ayam korek, ada ayam goreng, ada sop ayam rebus, opor ayam, terus ikannya ada ikan crispy, baksonya ada bakso Bali, bakso korek. Terus ada juga crispy-nya tempe crispy, galantin crispy, dan dilihat di sini ada yang kayak best seller gitu loh guys. Ada best sellernya ayam tuh ayam Bali, terus crispy tuh galantin crispy, telurnya tuh telur Bali. Masih ada juga nih mie-nya itu yang paling oke itu kayaknya mie Londo ini sih, ini kayaknya yang signature gitu. Terus ada juga yang Bali bakmi Jawa, pangsit goreng, pangsit rebus, nasinya nasi Jawa, dan juga best sellernya nasi goreng tuh nasi goreng lada hitam gitu. Menurut gue ini dari segi harga mungkin sedikit lebih price daripada burjo lain gitu. Mungkin bedanya 2-3 ribu gitu ya daripada burjo-burjo yang kita coba sebelumnya gitu, kayak burcok sama burjos gitu kan. Nah di sini itu tapi plusnya mungkin lebih variatif sih daripada si burjo SS, walaupun gak sevariatif burcok gitu kan. Tapi menurut gue yang sedikit kurang itu si minumannya nih, cuma ada 4. Cuma ada teh, jeruk, air mineral, sama air es. Bukan yang kayak ada semacam susu kayak kopi yang mungkin kita suka susu, kopi dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini nggak ada, kurangnya itu sih. Menurut gue ini oke sih, lebih variatif gitu. Dan kita mau milihnya juga oke-oke aja. Mungkin walaupun harganya lebih pricey 2-3 ribu ya oke lah. Itu menunya. Lanjut ke review makan. Oke, kali ini gue bakal nge-review makanan andalan alias makanan signature dari warung makan Mas Londo, yaitu nasi ayam Bali plus sop. Itu dia. Nah, bisa kita lihat ya dari tampilannya sih cukup menggugah selera ya, khususnya dari ayam Balinya nih yang wow, bumbunya nih ya. Ini bawang sama cabenya ini banyak sih, dan kayaknya bisa gue judge ini bumbunya kerasa banget. Oke, nah daripada lama-lama kita langsung coba aja kali makanannya ya. Kita coba ayamnya dulu nih. Ayam Balinya dulu. Kita coba sama bumbunya dikit. Oke, makan guys. Ini bumbunya ngeresep. Dan rasa pedesnya cukup mencolok ya, cukup cepat juga datangnya di lidah, dan gak rasa gurihnya juga, itu gak ketinggalan. Oke, jadi buat kalian yang suka banget pedes, ini cocok banget sih nasi ayam Bali. Dan ini kita coba pakai nasi kali ya. Ayamnya, bumbunya sama nasinya.
auto datang lagi. Beneran ya, nggak peres. Dan ketika kita padukan sama nasi, itu lengkap banget. Dan dari nasinya yang anget, dari ayam balinya yang pedas gurih, itu jempol. Dan jujur aja gue cukup ketagihan sih. Dan terakhir ya, ini sopnya. Kita coba nih kuahnya. Oke. Sopnya itu istilahnya jadi cherry on top buat menu andalan ini. Dan overall buat nasi ayam Bali kelas sop ini bisa gua kasih rating 5 dari 5 sih. Nggak peres dan mantap banget. Oke, sekarang aku mau nge-review keadaan dari Burjo Mas Londo ini. Overall, gue mau bahas pertama itu dari kenyamanannya. Di sini itu gue bisa bilang kenyamanannya itu 5/5 sih. Karena lo lihat aja, di sini tuh kondusif banget tempatnya dan emang nyaman banget mau buat nongkrong, mau ngerjain tugas itu bisa. Karena mereka tersedia ada 2 tempat, itu di indoor yang kayak gini. Dan mereka juga menyediakan outdoor yang di luar sana. Meskipun kayak mereka kayak di dekat tempat parkir gitu, tapi tempatnya yang di luar itu juga tetap cozy kan ya, Mem? Kayak emang bener-bener nyaman aja gitu dari segi penataan. Mereka nata meja-meja dan juga nata kursi-kursi itu, gue merasa itu bener-bener ditata sesuai gitu loh, ngerti gak sih? Kayak nyaman aja dilihat mata. Terus tadi udah bahas dari faktor kenyamanan, gue mau bahas dari faktor kebersihan. Jujur ini Burjo bersih sih, gue rasa dari luar maupun dalam semuanya tuh kayak bersih. Emang bener-bener dirawat, ngerti gak sih? Burjo yang dirawat. Dan emang apa ya? Ya emang bersih dan nyaman aja gitu di sini, kayak nggak ada yang aneh-aneh, ngerti gak sih? Di sini emang bersih sih. Gue bisa admit nih 5/5 juga, karena emang nyaman banget buat lu mau nongkrong atau lu mau nugas itu bisa. Lu mau nugas juga bisa, kayak atau mau sekedar makan, ini pun juga bakalan jadi tempat yang nyaman dan juga bersih buat lu. Terus faktor yang terakhir gue mau nilai dari segi pelayanannya. Di sini pelayanannya yang di depan tadi yang ngelayanin gue, mas-mas sama bapak-bapaknya itu benar-benar ngelayaninnya bagus sih menurut gue. Kayak mereka langsung nunjukin dan sebagainya, kayak mereka juga nggak acuh. Mereka bagus banget sih pelayanannya. Gue tadi juga sempat nanya sesuatu dan jawaban dari mas-masnya pun juga ramah-ramah juga. Jadi kayak gue rasa di sini keadaannya 5/5 karena emang kondusif dan emang worth it sih untuk Burjo. Bener-bener Burjo yang terawat sih, gue bisa bilang kayak gitu. Oke, cukup review keadaan di Mas Londo. Nah, kali ini kita ke Burjo SS atau biasa disebut dengan Burjos. Burjos. Ya. SS itu apa sih? Saungsara, guys. Oh iya. Oh iya. Tuh di Burjos. Yuk langsung kita nyoba ke dalam kali ya. Cus. Kali ini gue mau bahas mengenai menu di Burjos ya, di Burjo SS. Jadi menu di sini tuh kayaknya nggak tertulis di ada menunya gitu ya. Cuman kita ada request di sana. Jadi kalau di sana tulisannya nih ada ayam Bali crispy, ayam geprek, telur geprek, ayam lombok, ayam balap kayak gitu-gitu. Cuman menurut gue minusnya kayak nggak ada harganya gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira gitu. Ini kita habisnya berapa ya? Karena gue tahu ya, kayaknya anak kos tuh kayak milih-milih menu berdasarkan harga gitu kan. Nah itu minusnya di sini kayak kita nggak bisa tahu gitu ini harganya berapa gitu, habisnya berapa gitu. Cuman setelah kita pesen ya tadi kira-kira mungkin harganya cukup murah sih. Buat nasi balap itu 12.000 dan es teh 3.000 atau 2.000 mungkin. Cukup murah, dari harga mungkin murah, cuman minusnya emang nggak ada ininya sih, nggak ada harganya gitu. Terus dari variasi menu itu kayaknya di sini bener-bener yang standar sih, Burjo standar, cuma kayak ada nasi ayam Bali crispy, ayam balap kayak gitu gitu, nggak ada yang variasi khusus kayak di Burcok tadi kan ada signature-nya gitu kan. Cuman ini karena emang mungkin Burjo standar, Burjo yang emang Burjo pada umumnya nggak ada yang menu-menu khusus gitu, adanya cuma menu yang standar dan cuma itu aja sih. Dan menurut gue emang ini tempat Burjo buat makan aja, bukan buat nyoba-nyoba hal yang baru gitu. Itu aja sih dari menu, mungkin bisa lanjut ke review makan nih. Setelah menunggu sekian lama ya, jujur aja akhirnya menu andalan dari Burjo SS itu datang juga, alias si nasi ayam balap. Oke. Dan dari segi tampilannya itu
sejujurnya biasa aja sih dari sudut pandang gue, karena ini dari tampilannya kayak nasi sama ayam, kecap mungkin ya ini ya kelihatannya, sama ada mie-nya dikit. Nah, daripada lama-lama ya, kan kita nggak bisa judge dari tampilannya gitu kan. Kita langsung rasain aja, oke? Kita coba ayamin dulu, oke? Coba ayamnya, ya. Kita coba ayamin nih. Ayamnya, kayaknya enak sih. Let's see. Oke. Rasa ayamnya itu sedap. Bumbunya ngerasa banget, jujur aja. Ada manis dari kecapnya dan ada pedesnya juga gitu loh. Dan rasa manis pedesnya itu sih yang jadi dua kesatuan yang akhirnya gurih gitu. Yang bikin gurih ayamnya. Nah, sekarang kita coba ayam, mie sama nasinya kali ya. Ayamnya, mie sama nasinya deh. Oke. Bentar ya. Gurih ternyata, mantap banget. Dan menurut gue ini worth it sih. Dan kalian masih suka harusnya, oke? Dan sejujurnya dari rating 5 bisa gue kasih nilai 4,5 sih. Karena ini juga porsinya banyak ya. Ayamnya gurih dan pas juga di kantong. Jadi itu dia, makanannya oke banget. Oke, sekarang kita review secara keseluruhan ya si Burjo SS ini. Dari segi keadaan tadi gimana, Cek? Ya so-so lah, kayaknya kalau emang fokusnya nongkrong ini nggak bisa dibuat nongkrong dan kurang sih buat nugas dan sebagainya karena kurang kondusif. Jadi kayak 2 dari 5 deh kalau untuk keadaan dari Burjonya. Kalau untuk menunya gimana nih menurut? Kalau buat menu, kalau Burjo kan biasanya ada menu-menu khusus ya, kayak menu-menu spesial gitu. Tapi karena nih si Burjo SS ini menunya cuma standar aja nih, kayak nasi ayam Bali, nasi ayam balap dan lain-lain. Mungkin ini cukup standar lah ya buat Burjo. Jadi kalau emang niat cuma makan makanan standar Burjo, ya oke lah di sini, boleh-boleh aja. Nah, tadi dari Wim tuh di makanan ini mungkin poin plusnya kali ya. Di makanan nasi ayam balap ini menurut kita cukup enak, cukup rasanya bumbunya juga kerasa banget. Apalagi nasi ayam balap ini asaman manis pedasnya itu kayak pas gitu. Ada mie-nya juga. Emang katanya ini signature-nya dari Burjos ya. Nah, jadi recommended. Emang kayaknya di sini kalau kalian emang fokusnya buat makan, ini bisa jadi recommended banget karena emang mereka ini lebih ke fokus ke cita rasa dibandingkan dengan suasana atau keadaan dari sebenarnya kita cuma rasain nasi ayam balap nih ya. Tapi kalau nasi ayam balap oke sih. Tapi nggak tahu juga yang lain. Cuman sejauh ini makanannya recommended sih. Tapi secara keseluruhan mungkin standar lah ya. Dari keadaan, dari menu. Kalau buat makan-makan aja oke, murah. Tapi kalau buat sekalian nongkrong kayak kalau nugas mungkin kurang tepat kali ya. Kurang tepat. Emang fokusnya di makan aja sih di sini. Emang khusus ke tempat makan Burjo. Tetap kudu dicoba sih kalau di Tembalang. Masih gitu. recommended sih ini dari segi makanan ini recommended sih. Jadi jangan lupa dicoba ya Burjo SS.